Insinyur Joko Widodo, Presiden ke-7 Republik Indonesia ini memulai karir sebagai The Carpenter dalam bisnis mebel dan furniture sejak 1988. Kemudian ia masuk ke dunia politik dengan menjadi wali kota Solo, Gubernur DKI Jakarta hingga menjadi Presiden Republik Indonesia selama 2 periode menggunakan banteng sebagai kendaraan politiknya. Dengan citra yang sederhana, orang biasa bukan bagian dari elit politik, begitulah Jokowi membangun image politiknya. Dekat dengan rakyat sesuai dengan slogan partai pendukungnya, Partai Wong Cilik PDI Perjuangan. Kerap belusukan tampil dengan pakaian yang sederhana, kemeja putih atau kotak-kotak, sepatu hitam yang tidak selalu disemir, pemimpin yang suka berinteraksi ke masyarakat, bahkan sering masuk got. Saat di ujung masa jabatan sebagai wali kota Solo, ia muncul mengusung SMK, calon mobil nasional, sebagai kendaraan dinasnya dengan plat AD1A, mobil rakitan anak-anak SMK di kota Solo. Bahkan ia sempat menyetir mobil SMK dari Solo ke Jakarta untuk dilakukan uji emisi. Ia yang digadang-gadang akan ikut dalam pencalonan Pilkada DKI tahun 2012 mulai disorot oleh media. Sontak namanya pun melonjak dan akhirnya terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta. Endorsement SMK sebagai kendaraan dinas Gubernur DKI pun sempat disampaikan, namun tidak pernah terjadi. Hingga Joko Widodo selesai 2 periode presiden pun, kisah SMK sebagai mobil nasional urung terjadi. Di samping banteng, kendaraan politik ini juga sukses melambungkan nama Jokowi. Tahun 2019 strategi pun berubah. Dari yang sederhana orang biasa menyasar ke kaula muda. Outfit lokal, pecinta riding, suka touring, hingga fans Metallica. Itu deretan hobi-hobi Jokowi di luar rutinitasnya sebagai presiden. Bahkan Inyoman Nuarta sampai membuatkan patung Jokowi riding yang kemudian menjadi ikon di sirkuit Mandalika, Lombok. Selama 10 tahun beliau menjadi presiden, banyak hal yang terjadi. Harapan-harapan menjadi kenyataan. Harapan ia sendiri, harapan keluarganya, kelompok, dan masyarakat. Gencar menyuarakan pemerataan pembangunan utamanya infrastruktur, pekerjaan jalan tol, bendungan, pelabuhan, bandara, jalur kereta, mulai dari yang lambat sampai yang tercepat, WUS, hingga IKN di Penajam Utara dipilih sebagai lokasi ibu kota yang baru. Yang menarik, ini tidak hanya terpusat di Pulau Jawa, tapi Barat dan Timur juga kebagian. Kita ingin menghadirkan pembangunan yang Indonesia sentris, bukan Jawa sentris. Penyederhanaan birokrasi, kita bisa mendirikan perseroan terbatas hanya dengan perorangan. Mempermudah pengurusan izin, mulai dari kapitalis sampai UMKM bisa merasakan dampaknya. Pembagian sertifikat tanah gratis gencar dilakukan walaupun mungkin digadaikan oleh masyarakat, hingga kartu-kartu sakti untuk menunjang kesehatan dan pendidikan. Hal-hal yang berdampak langsung ke masyarakat menjadi perhatian presiden, biar tambah seksi untuk mengundang investasi asing, bukan cuma Cina loh ya. Sebagai perpanjangan tangan presiden, ada menteri segala urusan, Opung Luhut Binsar Panjaitan. Untuk urusan luar negeri ada Ibu Retno Marsudi. Meletakkan beberapa orang kepercayaan di sekitarnya, mulai dari Kapolri Jenderal Listio Sigit hingga Marsikal Hadi Cahyanto sebagai Panglima TNI. Tidak lupa untuk membagikan keluarga, anak dan menantu mulai dikenalkan pada perpolitikan, belajar hingga siap ikut dalam persaingan pilkada, dan akhirnya terpilih. Ada juga yang menjadi ketum partai dengan dana kampanye yang fantastis. Tidak lupa sang paman menjadi hakim ideal dan adil. Adikku melanggar hukum, aku yang menjadi saksi. Paman penuntut umum, ayah yang mengadili. Lelah bermain bertahan terus karena selalu disebut hanya petugas partai, namun sebenarnya dia sedang membuat strategi untuk mengatur posisi kuda, menteri, banteng, hingga pion. 16 Oktober 2023, Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan tentang batas umur calon wakil presiden. 6 hari kemudian, 3 hari sebelum pendaftaran KPU, Prabowo Subianto mengumumkan calon wakil presidennya, yakni Gibran Raka Buming Raka. Sontak elit-elit politik bahkan masyarakat menjadi geger. Banteng mulai tidak tenang, merasa diseruduk oleh anaknya. Padahal sang anak masih terdaftar berada di kandang.
hingga rakyat menentukan Prabowo Gibran menang satu putaran. Mak Banteng kocar kacir, emosi berpidato berapi-api menyindir anaknya. Publik kaget, bingung, tertawa melihat situasi ini. Elit politik saling bertarung, ada yang tertawa karena menang, ada yang kesal karena kalah. Tapi momen ini membuktikan bahwa Joko Widodo dari orang biasa, sederhana, petugas partai telah berubah menjadi kingmaker. Siapapun yang dia tunjuk akan menjadi penguasa. Kemana dia berpihak, di situ kebanyakan rakyat memberikan suara. Yang paling tak terduga adalah Jokowi mampu menjadi king of gambit, menyusun bidak-bidak caturnya, terlihat bertahan tanpa disadari tiba-tiba skakmat. Kau tidak bisa lari kemana-mana. Yang lama dibuang, yang baru tersandra. Memang tidak 3 periode, tapi paling tidak aman untuk 5 tahun ke depan, ya kan?